Pengguna jalan panik saat sebuah minibus terbakar di Jalan Ledjen S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membakar bagian depan minibus saat arus lintas macet. Sejumlah petugas kepolisian lalu lintas berjibaku memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun gagal. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit damkar dan 10 personil ke lokasi. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Nah itu mobil apinya itu udah dari depan, dari mesin depan itu. Nah kejadian kan di sini udah macet dari siang. Cuman mungkin itu udah mesin overhead atau panas gitu ya. Iya. Tahu gitu loh. Pengemudi yang merupakan seorang pria Parubaya selamat. Arus lalu lintas kembali normal setelah minibus yang terbakar dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa takut diamuk warga saat aksinya mendapat perlawanan dari korbannya. Seorang pejamret nekat menceburkan diri ke Kali Anak Ciliwung, Jakarta. Polisi mengevakuasi pelaku yang ketakutan lantaran dikelilingi warga yang geram. Seorang pelaku penjamretan dievakuasi polisi setelah nekat menceburkan diri di Kali Anak Ciliwung, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara warga terus menunggunya di tepi sungai. Sebelumnya pelaku penjamret tas seorang perempuan penumpang sepeda motor. Namun korban melawan sehingga memancing perhatian warga. Pelaku pun kabur ke Kali Ciliwung. Setelah berhasil dievakuasi, polisi membawa pelaku ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Dengan susah payah, polisi menggiring pelaku karena massa terus berupaya menganiaya pelaku. Jadi saya melihat aja gitu. Dia kabur gitu atau gimana Pak? Ya dari sana dikejar, nyebur ke kali sini gitu. Terus saya pikir apaan gitu. Ya tahu-tahu ada datang polisi, dibawa polisi. Pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan intensif polisi atas percobaan penjamretan yang dilakukannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim Resmob Polres Metro Bekasi meringkus komplotan pelaku pencurian sepeda motor di tempat persembunyian di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 2 unit sepeda motor dan sepucuk senjata api rakitan yang digunakan pelaku saat beraksi. Aksi 2 pelaku curanmor sedang merusak kunci sepeda motor yang terparkir di area pertokoan di Jalan Tarum Barat 2 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ini viral di media sosial. Korban yang memergoki aksi kedua pelaku meneriakinya maling. Lantaran panik, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah korban. Pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bersama rekannya tanpa membawa sepeda motor incarannya. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmob Polres Metro Bekasi berhasil membekuk W, 28 tahun, salah satu pelaku curanmor di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Bekasi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 10 kali melakukan aksinya di sejumlah lokasi. Saya lihat dia mau nyongkel itu kunci kayak curanmor gitu. Nah pas itu saya langsung kaget, saya langsung turun bawa lari. Nah pas lari saya buka tuh, nah orangnya tuh langsung kaget. Dari hasil pendalaman kita sudah melakukan sekitar 10 TKP di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan yang bersangkutan juga membawa senpi rakitan, dalam artinya menakut-nakuti korbannya menggunakan senpi juga. Selain para pelaku, petugas mengamankan 2 unit sepeda motor, kunci letter T, dan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang istri yang menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur akibat terpergok selingkuh terancam 10 tahun penjara. Tersangka tidak hanya selingkuh dengan 1 pria saja, namun dengan 2 pria sekaligus.
Perempuan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka usai melindas dan menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur. Perempuan usia 31 tahun ini tega menganiaya sang suami karena ketahuan selingkuh dengan 2 orang pria. Akibat perbuatannya, MS kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call dengan tersangka. Menjelaskan kepada korban berpamitan untuk tidur, namun korban merasa curiga. Selanjutnya mengecek posisi handphone tersangka, ternyata bergerak menuju wilayah Jakarta Timur. Pelaku mengaku menyeret dan melindas suami karena alasan panik setelah ketahuan sedang bersama pria lain. Korban terseret hingga 200 meter hingga menyebabkan luka di sekujur tubuh. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suaminya sendiri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kesal dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan selingkuhannya, seorang pria di Lampung Selatan gelap mata menganiaya pacarnya dengan senjata tajam hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, pelaku beralibi bahwa kematian korban akibat terjatuh dari tangga. Kasus pembunuhan seorang janda bernama Sugiyarti berhasil diungkap anggota Polsek Tanjung Bintan dan Polres Lampung Selatan. Semula polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya. Polisi mengungkap kasus ini berbekal isi pesan bergambar tespek yang dikirimkan korban kepada pelaku. Polisi pun dengan mudah membekuk seorang pria beristri berinisial CY yang merupakan kekasih korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku kesal selalu dimintai pertanggungjawaban hingga tak dapat berpikir jernih. Ternyata si korban ini hamil, ya, hamil, mengirimkanlah ada hasil tespeknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Mapolsek Tanjung Bintang dan akan dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.